Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Seorang yang percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus, atau bisa diartikan sebagai pengikut Kristus. Sedangkan kata Kristen sendiri muncul sebanyak 3 kali dalam Alkitab. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Adapun bukti nyata bahwa seseorang disebut sebagai pengikut Kristus adalah seorang yang mengikuti jejak Kristus dengan meneladani bagaimana Kristus telah hidup. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita teladani, saudara. Yang pertama adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mengikuti jejak Kristus berarti harus hidup dalam persekutuan yang karib dengannya. Mengapa? Karena ia pun memiliki persekutuan karib dengan Bapa di surga. Semasa pelayanannya di bumi, Kristus senantiasa menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Alkitab mencatat, pagi-pagi benar, waktu matahari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa adalah tanda ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas rohani atau pengisi waktu senggang. Sebagaimana ranting tidak dapat berbuah jika tidak melekat kepada pokok anggur, begitu pula kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur kita. Yang kedua, saudara, taat melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara, hati Tuhan akan disenangkan apabila kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mentaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Tertulis, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita tidak taat berarti kita belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ketaatan berarti bersedia dan rela mengosongkan diri, mengesampingkan keinginan pribadi dan lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah yang disebut penyangkalan diri, saudara. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk melakukan firman Tuhan. Mengapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan adalah fondasi yang kuat bagi kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak hidup dalam ketaatan, kita akan mudah sekali lemah, saudara, goyah, dan bahkan roboh ketika diterjang oleh badai kehidupan. Karena kita membangun hidup kita di atas tanah tanpa fondasi yang kokoh. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi ketika kita hidup dalam ketaatan, firman Tuhan berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Yang ketiga, saudara, menderita bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudaraku, mengikuti jejak Kristus berarti harus mau menderita bagi Dia. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti pada saat dihadapkan pada dosa, dengan kesadaran penuh memutuskan tidak berbuat dosa, dan lebih memilih melakukan kehendak Tuhan. Kita berani berkata tidak terhadap kenyamanan dan keinginan daging, yang seringkali menjadi penghalang untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang menyadari akan statusnya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, akan bertekad untuk menanggalkan manusia lamanya, dan terus mengenakan manusia baru, supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, kita harus tahu dan sadar bahwa pengikut Kristus sejati adalah orang yang siap menyangkal diri, hidup taat, pikul salib, mengikuti ujian dan bayar harga. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dapat menghindarkan diri dari penderitaan, sebab selain kita dikarunia percaya, juga dikaruniai menderita bagi Kristus. Mengapa penderitaan diizinkan Tuhan? Penderitaan adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur dan menyadarkan kita agar berhenti berbuat dosa. Tuhan Yesus meninggalkan teladan mengenai penderitaan secara badani. Firman Tuhan berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Setiap penderitaan akan menghasilkan ketaatan dan menarik seseorang mendekat kepada Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan mengikuti jejaknya kita akan semakin dewasa dan disempurnakan di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Meneladani apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga kami menjadi para pengikut-Mu yang dewasa dalam pengenalan kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam ketekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang bekerja di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami di sana. Mereka di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.